Robito Alawiyah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, oleh karena itu sebaiknya dibubarkan. Satu, bangsa Indonesia sebaiknya tidak percaya lagi kepada Habib di Indonesia dan mengusulkan kepada pemerintah agar Robito Alawiyah dibubarkan. Nah, maka dari itu saya menuntut atau kami menuntut apabila dari Bin Yahya atau dari Asegaf atau dari RA lah saya sebut ya, Robito Alawiyah membenarkan, tolong publikasikan. Silakan pilih tempatnya Jogja atau Solo, publikasikan bahwa mereka benar keluarga dari kami. Dan kami menerima kok. Oh, ternyata beliau-beliau keluarga kami. Aku nerimo. Tapi kalau memang tidak terbukti, ya umumkan juga secara publik. Pilih tempatnya Jogja atau Solo. Dan kami menuntut permintaan maaf. Oleh karena itu, kita meminta prosesnya secara hukum untuk ditindaklanjuti. Pertanyaannya apa? Kepada siapa? Monggo, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Secara singkat, bahwa kesempatan yang sangat berharga ini sebaiknya kita manfaatkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau suatu keputusan. Jadi hasil keputusan ini apa? Jadi menurut saya sebaiknya kita tetapkan saja bahwa Robito Alawiyah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, oleh karena itu sebaiknya dibubarkan. Satu, karena sudah terbukti secara jelas bahwa seluruh peserta dari Musyawarah Nasional Kebangsaan ini sepakat itu, dan sebaiknya menghimbau kepada bangsa Indonesia supaya tidak mempercayai lagi Habib di Indonesia. Yang ketiga, kami mohon, kebetulan harusnya saya malam ini ada undangan, ya, kebetulan Wapres di Kebuntet, ke Kempek pada hari ini saya sudah disiapkan hotel di Aston, tapi saya memilih datang ke sini karena apa? Dapat salam dari Gus Faris dan Gus Abbas, jangan mundur, maju terus, saya bilang gitu. Kami mendukung. Seluruh bangsa Indonesia sekarang sudah berada di pihak para bapak-bapak narasumber yang terhormat yang berada di depan ini. Karena mereka sudah membuka wawasan bangsa Indonesia, terbuka matanya bahwa selama ini kami dibohongi oleh para Habib itu. Jadi kami harus menyelamatkan, kita harus selamatkan bangsa Indonesia, rakyat bangsa Indonesia yang sangat percaya bahwa dalam darah kami ini mengalir darah Rasulullah. Barang siapa yang membenci saya berarti membenci Rasulullah. Barang siapa yang baik sama saya berarti baik dengan Rasulullah. Itu sampai saat ini kita harus memberikan pembinaan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia. Tetapkan bahwa berdasarkan hasil Simulasi Nasional Kebangsaan pada bangsa Indonesia sebaiknya tidak percaya lagi kepada Habib di Indonesia dan mengusulkan kepada pemerintah agar Robito Alawiyah dibubarkan karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini bukan pertanyaan tapi himbauan ya. Baik, dicatat untuk menjadi rekomendasi hasil dari seminar. Monggo yang kedua, Raden Mas Panji ya dari Yogyakarta. Monggo. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Diptyo Laksmono. Saya dari Jogja. Kebetulan saya mewakili keluarga besar dari Trah Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jadi apabila, salam hormat saya kepada alim ulama semua para ahli. Jadi apabila kami menerima klaim bahwa dari Bin Yahya, dari Asegaf, ini adalah keluarga besar dari Sri Sultan Hamengkubuwono II atau dari Trah dinasti Mataram Islam, berarti kekancingan kami ini batal semua, Pak. Kekancingan seluruh dinasti Mataram Islam yang dikeluarkan oleh Ngayok Jogarto Hadiningrat batal. Dan ini bisa memungkinkan kekancingan seluruh kesultanan di Nusantara batal. Nah, maka dari itu saya menuntut atau kami menuntut apabila
dari bin Yahya atau dari Asegaf atau dari RA lah saya sebut ya, Robito Alawiyah, membenarkan, tolong publikasikan. Silakan pilih tempatnya Jogja atau Solo, publikasikan bahwa mereka benar keluarga dari kami. Dan kami menerima kok. Oh ternyata beliau-beliau keluarga kami, akun Rimo. Tapi kalau memang tidak terbukti, ya umumkan juga secara publik, pilih tempatnya Jogja atau Solo. Dan kami menuntut permintaan maaf. Ya karena ini sudah menjadi doktrinisasi selama ini dan menjadi pembohongan publik. Gitu. Dan saya harus bercerita kepada anak saya, ya kan, dan bapak saya, kepada eyang saya dulu. Berarti eyang saya dulu Asegaf. Berarti eyang Panembahan Senopati Asegaf. Berarti ke bawahnya semua Asegaf. Ini bagaimana ceritanya? Mungkin itu aja. Jadi saya mempunyai dua tuntutan itu. Kalau memang benar secara publik, pilih tempatnya di Keraton Jogja atau Solo. Kalau memang tidak benar, minta maaf, pilih tempatnya. Kami menerima kok. Orang Jawa nggak gampang marah kok. Baik, Itu aja. terima kasih. Assalamualaikum Tadi warahmatullahi wabarakatuh. Raden Panji meminta untuk memberikan rekomendasi, ya kan? Kalau Raden Tirto Digdoyo meminta maaf atau menjelaskan ke publik kalau memang mereka benar Trah Mataram adalah bagian dari Robito Alawiyah. Baik, yang ketiga yang pakai sudah diputuskan. Baik. Nanti berikutnya yang pakai jas hijau, monggo. Nama. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Fauji Al-Bantani, mewakili daripada RMI PCNU Jakarta Timur yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita rombongan RMI PCNU Jakarta Timur yang pertama menyatakan tetap istiqomah mendukung tesis Ki Haji Imaduddin Usman sampai mati, bukan sekarang doang, sampai mati mendukungnya. Ya, sampai kapanpun kita mendukung, karena ini adalah ilmiah yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Yang kedua, RMI PCNU Jakarta Timur yang kebetulan ketuanya adalah seorang lawyer sekaligus selebriti juga beliau, Ustadz lawyer. Jadi memberikan solusi sekaligus menanyakan yang terkait dengan validitas nasab juriah Nabi SAW di Nusantara yang tadi secara ilmiah tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita meminta prosesnya secara hukum untuk ditindaklanjuti. Ya, harus ada terobosan hukumnya, harus ada, biar bagaimanapun biar mereka itu berhenti ngaku sebagai juriah Rasulullah SAW. Baik, Ya. baik. Jadi harus ada terobosan hukumnya. Baik, Yang kedua, karena ini mereka dinaungi oleh lembaga yang namanya Robito Alawiyah, biar bagaimanapun karena itu merupakan wadah mereka, mereka pun organisasinya harus ditindak, harus diproses secara hukum karena tidak sesuai dengan kajian ilmiah. Jadi bukan hanya oknum-oknumnya yang ditindaklanjuti secara prosedural hukum, tapi juga organisasinya kudu diproses juga, biar mereka dibubarkan oleh negara, dan negara dalam hal ini wajib hadir. Jangan diem aja negara, karena ini untuk kemaslahatan umat, khususnya rakyat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya ketiga belum ada yang bertanya. Yang ketiga malah menuntut untuk diadakan class action, ya kan?
menuntut secara hukum kepada siapa saja yang mengaku, memframing, mengkapitalisasi sebagai nasab Rasulullah untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan dengan cara begini mungkin negara akan terpaksa hadir. Sepakat? Oke. Penanya berikutnya, saya mohon, ini banyak yang bertanya tentang DNA karena tadi sangat kurang sekali. Monggo silakan. Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dari alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya bertanya ya, nama saya Syarif Hidayatullah juga. Alhamdulillah. Semoga setelah tes DNA mungkin bisa dinyatakan sebagai dzurriyyah Rasulullah, sebuah kebanggaan dan kemuliaan. Semoga. Pertama saya bertanya langsung, sebelumnya saya apresiasi terhadap acara ini sangat luar biasa dan saya dukung, karena ini bukan acara yang remeh ya. Acara ini menentukan kebersihan dari dzurriyyah Rasulullah. Jadi jangan sampai kita salah gitu kan. Hikmat kita mencintai, kita sebagai muhibbin Rasulullah, jangan sampai salah kita cinta kepada seorang yang ternyata bukan keturunan Rasulullah. Sementara yang benar-benar keturunan Rasulullah ini malah kita abaikan begitu saja. Dan ini saya alamin sekali. Ketika saya melihat tuh bagus di pelosok-pelosok, ini keturunan Rasulullah. Tapi ternyata tidak dihargai, tidak dimuliakan lah sebagai seorang muhibbin. Ini salah nih seorang kita. Nah, semoga setelah acara ini ada perubahan respon terhadap mana sebenarnya yang benar-benar dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Langsung saja pertanyaannya pertama, isbat nasab Ba'lawi oleh nasab Ba'lawi ini sekarang masih meyakinkan diri sebagai keturunan Rasulullah adalah salah satunya adalah karena banyaknya isbat-isbat dari nakobah-nakobah di luar negeri. Sebenarnya saya tanya kepada Yai Imad, sebenarnya apa sih sebenarnya kelemahan isbat-isbat yang masih dilakukan oleh nakobah-nakobah luar negeri kepada kepada Robito Alawi atau kepada Ba'lawi ini, dan kemudian apakah ada tindak lanjut seminar internasional lah dengan mengundang nakobah-nakobah yang mendukung Ba'lawi ini, sehingga kita bisa memiliki kesepakatan internasional mengenai kebatalan atau kemunkotean daripada nasabah Ba'lawi tersebut. Yang kedua, ini dengan adanya seminar ini, saya terus terang, ini kan merupakan ada bayinah, ada bukti yang kuat bahwa bahwa Ba'lawi ini dipertanyakan. Kemudian bagaimana sebenarnya seharusnya sikap kita sebagai muhibbin dalam menyikapi hal tersebut? Apakah kemudian seperti tadi banyak sekali tanggapan-tanggapan untuk menyatakan seperti itu, atau kita tetap gimana gitu? Karena kan ada yang mengatakan kalau kita nggak cinta Rasulullah, seperti itulah. Bagaimana sebenarnya seharusnya kita menyikapi tersebut? Mengenai DNA ini ya. Kemarin kita lihat kan misalnya Najwa Shihab gitu ya, itu kan sudah menyatakan DNA-nya ya, dia sudah melakukan penelitian DNA dan dia menyatakan 3% itu dari Arab, cuma 3%. Bagaimana pandangan DNA terhadap hal tersebut, dan banyak juga penolakan terhadap penelitian terkait DNA tersebut karena akurasinya ya kan. Dan apabila kita melihat DNA Rasulullah juga sudah 1400 tahun yang lalu, yang kemungkinan sangat mungkin DNA-nya beberapa istilahnya mati dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya cara ya kita mendapatkan DNA Rasul atau memastikan ini DNA-nya benar dari Rasul, sehingga kita kemudian, dan bagaimana akurasinya, sehingga kemudian kalau perlu kita bikin nakobah sendiri di Indonesia yang memanfaatkan DNA. Dan kalau memang kita sudah punya DNA-nya Rasulullah, semua orang bisa mendaftar, sehingga bisa memastikan dirinya. Kalau mereka ingin menyatakan dari Rasulullah, silakan mendaftar, baik itu dari keturunan Wali Songo maupun keturunan Ba'lawi, silahkan gitu loh. Jadi saya mempertanyakan bagaimana akurasi DNA terhadap hal tersebut. Terus terakhir nih, 4 ya. Ini mengenai pada suka nih, ya saya apresiasi sekali terhadap
Padasuka ini, ya pesantren Padasuka yang digawa ini Yai Syarif Rahmat ini, apakah ada rencana Padasuka ke depan dalam menggulirkan kajian terhadap Dzurriyyah Rasulullah ini? Kalau perlu, maksudnya apakah ada rencana Padasuka membuka donasi untuk pembiayaan penelitian lebih lanjut? Ya, karena ini perlu penelitian terus dan butuh biaya ya, butuh biaya yang besar. Nah, kalau perlu, kan ini kita muhibbin Rasulullah semua ini kan. Nah, ini semua kan penelitian mengenai karena ini penting sekali karena untuk menjaga kesucian Dzurriyyah Rasulullah. Nah, karena itu kalau apakah ada rencana Padasuka ini membuka donasi untuk pembiayaan penelitian lebih dalam mengenai validitas Dzurriyyah Rasul di tanah air. Itu saja kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara itu dulu karena pertanyaannya 4. Satu orang pertanyaannya 4. Baik, yang pertama isbat nasab Ba'alawi, kenapa kok kemudian bermasalah gagal di banyak nakoba internasional itu untuk Kiai Haji Imaduddin Utsman. Terus kemudian yang berikutnya bagaimana menyikapi tentang framing cucu Nabi. Itu dulu mohon dijawab Kiai Imaduddin Utsman. Monggo. Yang pertama, kenapa isbat nasab Ba'alawi kok bermasalah? Kok sampai sekarang mereka tidak bisa menunjukkan hasil isbat dari internasional, dari nakoba-nakoba internasional. Yang kedua, menyikapi framing jahat bahwa mereka sebagai cucu Nabi terus melakukan banyak penyesatan-penyesatan dan klaim-klaim yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Monggo. Zaman ini zaman modern. Isbat nasab sekarang yang paling kuat dengan tes DNA. Tetapi kita perlu penegasan hari ini dari peneliti BRIN yang hadir, apakah DNA Rasulullah sudah bisa terdeteksi hari ini? Artinya kalau Kiai Syarif Rahmat mau tes DNA apakah saya keturunan Rasul bukan, ini sudah bisa presisi dapat disimpulkan. Jadi saya menjawab sambil bertanya pada Ibu dan dari BRIN yang lain. Terima kasih. Masalah isbat yang lain nggak usah. DNA yang masalah penting. framing gimana? Masalah framing, menyikapi framing jahat itu. Kan mereka melakukan framing jahat. Kami cucu Nabi, kalian harus begini. Kalau cinta pada Nabi terus, nah itu seperti apa? Sudah dibuktikan oleh penelitian secara pustaka tidak terkonfirmasi, melenceng jauh. Gagal total. Sekarang tinggal satu lagi cara membuktikannya dengan tes DNA itu. Tetapi kita ingin penegasan daripada peneliti BRIN, apakah tes DNA hari ini sudah bisa presisi untuk mengurut kita keturunan Rasul ataukah bukan. Baik. Demikian. Oke, terima kasih.